Ya Nabi salam alaika ya Rasul. Wahai anak. Ini bulan itu. Ya anak. Inni u'allimuka kalimatin. Setuhune ingsun iku mulangi sapa ingsun ka ing sira kalimatin ing pira-pira kalimat. Enang anakku, saya akan mengajarkanmu beberapa kalimat. Apa kalimat itu? Ikhfadillah yakhfadka. Ikhfad ngreksa sapa sira Allah ing pira-pira perintah Allah, ing pira-pira syariat, ing pira-pira aturane Allah. Jadi ikhfadillah itu mboten dimaknani ikhfad ngreksa sapa sira Allah ing Allah, mboten. Lho mosok pangeran niku dijaga. Wong pangeran niku zat sing maha jaga kok dijaga. Kalau diartikan secara letterlek, tekstual ya salah nanti. Sama dengan dalam Al-Qur'an itu intan syurubah yansyurkum. Kalau kalian itu menolong Allah, maka Allah menolong kalian. Loh, masa Allah itu ditolong? Allah butuh pertolongan apa? Loh, Allah itu menolong kok minta pertolongan sama kita? Enggak mungkin lah. Artinya apa? Intan syuruwah, apabila kamu menolong. Oh ini banyak ini syarahnya ini. Apabila kamu menolong agama Allah. Ada yang mengatakan apabila kamu menolong orang-orang yang mengajak ke jalan Allah juga bisa. Ini makna intan syuruwah bukan menolong Allah, bukan. Menolong, melakukan pertolongan untuk menegakkan kalimat Allah. Itu intan syuruwah. Kalau mau begitu, yansyurkum, Allah akan menolong kita semua, menolong kalian. Artinya apa? Barang siapa yang mau berjuang untuk tegaknya agama Allah, kalimatullah hiyal uliyah, maka Allah akan menolong kalian. Bukan kok intan syuruwah lamun nulung sapa sira kabeh Allah ing Allah. Kalau kalian menolong Allah, wah, masa Allah butuh pertolongan? Salah. Ini dalam istilah nahwu itu ya kan, mudhofnya dibuang. Al-Quran itu banyak contoh-contoh seperti itu. Seperti dalam Al-Quran, was'alul qaryata. Tanyakan kalian kepada desa. Loh, masa desa itu ditanya? Enggak mungkin lah. Wong desa itu benda mati kok ditanya. Masa desa ditanya? ABR, saya mau ke Icon Mall kemana? Ya enggak bisa jawab loh. Padahal ini Al-Quran, was'alul qaryata. Quran ini kan. Lah kalau dimaknani was'alu lan takono sapa sira kabeh al qaryata ing desa. Tanyalah kalian kepada desa. Budek Pak, bingung Pak. Maka dalam tafsir itu was'alu ahlal qaryati. Takokno sapa sira kabeh ing penduduk desa. Lah sama dengan ini, ikhfadillah ikhfad hududallah. Jagalah aturan-aturan dan ketetapan-ketetapan Allah. Yakhfadkah, maka Allah akan menjaga kamu, wahai anakku Abdullah bin Abbas. Abdullah, kalau kamu menjaga aturan-aturan yang telah ditentukan oleh Allah, maka Allah akan menjaga kamu, wahai anakku. Loh gitu loh. Mau dijaga Allah, jagalah aturan Allah. Ikhfadillah tajidhu tujahaka. Jaga sapa sira ing pira-pira ketetapane Allah,
tajid mongko nemu sapa sira hu ing Allah tujahaka ai amamaka ing dalem ngarep sira. Jagalah ketetapan-ketetapan Allah, maka Allah ada di depan kamu. Allah ada di depan kamu. Allah memperhatikan kamu. Ini seiring dengan hadis qudsi, ana inda dhanni abdi bi. Nah, kalau hambaku itu merasakan kalau aku itu dekat dengannya, ya maka dekat beneran. Nah, kalau hambaku itu merasakan bahwa aku ini jauh darinya, ya jauh. Tergantunglah mau yang dipikirkan oleh hambaku, kata Allah. Ana inda dhanni abdi bi. Idza dzakaroni, kalau hambaku itu ingat kepada aku dalam kesendiriannya, maka saya ingat padanya seorang diri. Dah, saya ingat sendiri. Kalau dia ingat kepadaku rame-rame bersama dengan orang fi jama'atin, maka saya ingat kepadanya saat mereka rame-rame dengan orang itu. Kata Allah, kalau kamu mau saya ingat, ingat aku lah. Sama lah, ya kan? Kalau kamu ingin aku cuek, kalau kamu cuek dengan aku, ya berarti jangan salahkan kalau aku cuek dengan kamu. Tapi lagi-lagi Allah tidak seperti yang kita perkirakan seperti itu, Pak. Artinya kalau kamu cuek dengan aku, maka aku akan cuek dengan kamu. Tidak juga. Karena Allah sudah kadung memproklamirkan dirinya mempunyai sifat Ar-Rahman. Maka dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna rahmati ghalabat ghadabi. Sebenarnya saya itu mau marah, tapi kok nggak bisa, gitu loh. Bahasa paling mudah. Sebenarnya saya itu mau marah. Lah bagaimana saya tidak marah? Kadang rumahku ini dipakai jagongan. Rumahku ini dipakai untuk ngerasani sana sini. Siapa yang nggak marah? Tapi nggak sampai hati kalau saya teruskan marah lah gitu. Maka Allah berfirman, inna rahmati. Karena saya kasihan gitu. Kalau saya marah betulan saya kasihan. Saya kasihan. Maka saya urungkan marah ini. Coba bayangkan, Pak. Tidak sedikit loh. Kita ini kemarin aja saya juga ngomong ini di Masjid Suci. Masjid ini Baitullah, rumah Allah. Mestinya rumah Allah ini yang tepat yang dipakai untuk kegiatan yang mengarah ingat kepada Allah, seperti ngaji, zikir dan seterusnya. Terkadang kita ini lupa kalau ini rumah Allah, akhirnya kita pakai jagongan dan di dalam jagongan itu ngerasani sana sini. Saya umpamakan, Pak, bapak nggak ada griya, umpami griya bapak kula damel jagongan kali konco kula, terus ngerasani kono kene kinten-kinten, bapak mboten risih menapa mboten kinten-kinten? Jelas risih. Risih. Umpami griya bapak kula damel nyolong sandal sing sae ten nggene daleme bapak kinten-kinten muring-muring napa mboten kinten-kinten? Nggih muring-muring. Lah niki Baitullah, cobalah. Lah untung gak ditempeling karo pangeran ngoten mawon. Asline nggih kapan fair-fairan ngoten nggih pun ngampleng ngoten mawon pangeran. Tapi lagi-lagi inna rahmati ghalabat ghadabi. Saknoku iku iso ngalahno muring-muringku. Aku iki ape muring-muring gak sida gara-gara rahmat. Gara-gara rahmat. Lho niku lho, Pak. Kathah kapan dicontohaken kathah. Contoh mawon. Umpami
Bapak niku panjenengan nggih. Umpami kula ngomong kali panjenengan. Nalikane kula ngomong kali panjenengan niku wau panjenengan perhatian saestu. Tapi kula ngomong mboten mikir. Wis cukup ngomong tapi mboten eling sampean blas. Lho, kinten-kinten napa mboten muring-muring jenengan? Utawa ngenten. Kula ngomong kali jenengan, Pak, estu kula niki remen kali jenengan. Remen saestu kali jenengan. Tapi hati kula mboten. Lah ini kan kinten-kinten jenengan semrap napa sing wonten ten gene mana kula mboten muring-muring napa mboten? Sami kula berbicara ikhlas tapi hati kula mboten ikhlas. Terus jenengan semerap kapan kula mboten ikhlas? Kinten-kinten mboten muring-muring napa mboten? Pangeran nggih ngoten. Jenengan salat, kita kabeh salat. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Sampai inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Niku sing kita aturaken dumateng ngersanipun Allah. Tapi nalikane matur ngonten niku mboten ngilingi kapan pangeran niku ten gene ngajeng gitu. Lho, kadang-kadang ngonten. Utawa kadang-kadang ngomongi lillah tapi ten gene ati niku kadang-kadang kepengin dilem liyane, kepengin dilem wong, kepengin dilem. Jare pangeran kok niku sing tenan. Ngomongmu jare lillah, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah, tapi nanggone atimu kok kepengin dilem tangga, kepengin dilem wong, kepengin ngene, kepengin ngono. Sing bener piye sih awakmu? Lah. Pat mangkane kapan menungso iku ndelok casing, kapan pangeran iku ndelok ati. Walakin Allah yanduru ila qulubikum. Allah tahu. Gak temen ya, gak temen. Salatmu ora sepiro temen salatmu iku. Salat to. Tapi nggih tetep sakno. Ya kon gak tak jrongkokno untung-untungan jare pangeran, tapi tetep sakno. Ngenten, Pak. Jadi beberapa gambaran seperti itu. Ikhfadillah tajidhu tujahak. Jagalah ketetapan-ketetapan Allah, syariat Allah, keputusan-keputusan Allah, maka Allah ada di depanmu, selalu memperhatikan kamu. Idza sa'alta fas'alillah. Kalau kamu minta, mintalah kepada Allah. Idza sa'alta nalikane njaluk sapa sira, fas'alillah, mongko njaluk sapa sira ing Allah. Kalau kamu minta, mintalah pada Allah. Mintalah pada Allah. Kita ini kadang Masya Allah minta kepada Allah itu biasa, tapi kalau minta bantuan sama orang itu luar biasa. Nah ini kan ya malu lah sebenarnya, malu. Tapi inilah yang terjadi. Tapi lagi-lagi Allah maha mengampuni, Allah maha kasih kepada hambanya. Ojo atik sing salat kados kita ini, sing boten salat mawon dikasih kali Gusti Allah. Sing boten salat nih lho dikasih kali Gusti Allah. Napa malih sing salat kita tambah dikasih. Tapi kenyataannya kan ada, Pak. Kenyataannya kan ada orang yang salatnya enggak blas, tapi hidupnya tambah makmur, kekayaannya tambah luar biasa. Lah kula sing salat sregep kok tambah mboten karu-karuan nih. Bojo tambah gak karu-karuan. Kapan jenengan ngaji hikam sajane nggih pun saged jawab ngenten niki. Sajane nggih pun saged jawab. Nggih. Jawabannya adalah bahwa hidup dalam kondisi apapun itu adalah ujian. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Dalam kondisi apapun itu ujian. Maka dalam kitab hikam itu tidak bisa ibadah kemudian diukur dengan materi, itu nggak bisa, Pak. Maksudnya gimana? Gini, Pak.
tak sholat jamaah ben rizkiku lancar. Oh gak bisa, gak bisa. Mboten saged Pak, mboten saged. Karena urusan lancarnya rizki itu gak ada kaitannya dengan jamaah. Jamaah ya jamaah, ibadah ya ibadah. Dan terlalu remeh Pak, terlalu remeh kalau memang urusan ibadah dikaitkan dengan rupiah, itu terlalu remeh Pak. Terlalu remeh. Karena apa? Dunia itu hina. Hina dunia. Jadi Sayyidina Ali mengatakan jifah, hadhihi jifah, bangkai, bangkai, hadhihi jifah, ini adalah bangkai. Maka banyak sekali hadis-hadis yang mengatakan ad-dunya mal'unatun wa mal'unun ma fiha, dan seterusnya, ad-dunya ra'su kulli khati'atin, dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Maka kalau ngaji kitab hikam, urusan sholat, urusan ibadah jangan dikaitkan dengan urusan materi. Karena apa? Karena ibadah adalah ibadah. Dunia ini tempat kita untuk berbuat. Dunia ini tempat kita untuk berbuat. Hasilnya akan kita petik nanti di akhirat. Bukan di dunia, tapi di akhirat. Maka ada hadis yang mengatakan ad-dunya darul amal. Jelas ini hadis ini, sahih. Ad-dunya darul amal. Dunia itu tempat kita untuk berbuat. Wal akhiratu darul jaza. Akhirat adalah tempat kita untuk mendapatkan balasan dari perbuatan kita di dunia. Diteruskan di dalam hadis itu, wala amala fi daril jaza wala jazaa fi daril amal, atau sebaliknya, wala jazaa fi daril amal wala amala fi daril jaza. Tidak ada balasan di tempat yang mana kita diperintah untuk berbuat, dan tidak ada perbuatan di tempat di mana kita mendapatkan balasan. Artinya apa? Jangan berharap balasan di dunia, karena dunia adalah bukan tempat untuk memberikan balasan. Dan di akhirat jangan berharap berbuat sesuatu, karena di akhirat tidak ada perintah dan tidak ada larangan. Lah kenapa? Karena akhirat adalah tempat Allah memberikan pembalasan, bukan tempat Allah memberikan perintah dan larangan kepada hambanya. Sebagaimana yang saya terangkan tadi, kalau materi itu adalah hina dan ibadah itu adalah luar biasa, jangan digandengkan sesuatu yang luar biasa dengan sesuatu yang hina. Gak ada. Contoh, luar biasa balasan Allah Subhanahu wa ta'ala itu luar biasa. Luar biasanya apa? Setiap orang yang masuk surga, ini dalam sarahnya kitab hikam saya mengutip ini. Ini hadis. Setiap orang yang masuk surga nanti itu dikasih oleh Allah kerajaan. Panjenengan umpami sedaya niki mlebet surga. Sedaya niki gak ada kerajaan. Punya kerajaan. Lah kerajaan, lah yang jadi raja ya penghuninya yang masuk surga itu. Kalau saya masuk surga, saya dikasih oleh Allah kerajaan. Saya rajanya. Yang namanya raja, ya ada selir, ada pati dan lain sebagainya. Oh, namanya raja. Lah, luas kerajaan yang disiapkan oleh Allah. Luas kerajaan yang disiapkan oleh Allah kepada setiap penghuni surga itu kalau dikelilingi memakan waktu 300 tahun. Salasumi atisanatin. 300 tahun kalau dikelilingi. Indonesia dan sekitarnya saja, Indonesia dengan pulau yang begitu luas, kalau mau keliling nggak sampai 300 tahun, Mbak.
Ini kerajaan yang diberikan oleh Allah kepada setiap penduduk surga. Masing-masing penduduk surga dikasih oleh Allah kerajaan yang luasnya apabila dikelilingi itu memakan waktu 300 tahun. Salasumi'ati sanatin. Subhanallah. Ini loh balasan yang sebenarnya. Lah gak ana apa-apa nih, Pak. Lho kerajaan sing luase kaya ngono lamun dituku karo dhuwit ana piro? Mboten saged, ndak bisa. Ndak bisa. Makanya digambarkan surga itu mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara bibali ahadin minkum. La ainun ra'at, ndak bisa dipandang dengan mata. Kalau sekarang kita ini memandang, oh bintang film itu luar biasa cantiknya. Oh, nggak ada apa-apanya dengan bintang film di surga. Nggak bisa disamakan lah. Mala ainun ra'at, wala udhunun sami'at, dan telinga pun nggak bisa mendengarkan seberapa cantiknya bidadari surga. Nggak bisa. Saking luar biasanya kenikmatan yang ada di surga. Luar biasa. Lu nggak ono loro coba lah. Nggak ada sakit. Terus kono gak kuat. Lah jek dhewek iki masih duwe bojo wayu akeh apa paling notok ya munggah ping 3. Lha gitu. Lah nang surga munggah ping pira ya mboten wonten katoke. Ndak ada efek begini enggak ada, Pak. Beda dengan kita makan sate kambing 20 tusuk saja cekot-cekot. Surga mboten wonten cekot-cekot, Pak, mboten wonten. Lah itulah kenikmatan yang sebenarnya. Makanya tadi dikatakan, saya katakan hina kalau memang kita membandingkan antara ibadah dengan materi dunia. Hina. Jangan, Pak. Karena jangan, maka jawaban saya itu tadi loh, Pak, saya ini jamaah aktif, tapi kenapa rezeki saya kok kurang? Ya karena tidak ada kaitannya jamaah dengan rezeki. Tidak ada, Pak. Rezeki Bapak kurang, memang jatah dari yang sonos ya seperti itu. Seperti itu. Lah kenapa? Mau Bapak ibadah, mau Bapak enggak ibadah, ya segitu, Pak. Ya segitu. Ya mohon maaf, yang di luar sana banyak orang tidak mengenal, mukmin saja tidak, jangankan jamaah. Beriman saja tidak. Oh, tapi pabriknya banyak-banyak. Loh kenapa? Lah, jadi masalah keimanan, masalah ibadah tidak bisa dikaitkan dengan masalah rezeki. Ini penting, Pak, ini saya sampaikan. Kalau Bapak ngaji kitab Hikam pasti tahu. Seingat saya kalau nggak salah hikmah yang ke-69, kalau nggak salah. Hikmah yang ke-69 itu berbunyi seperti itu. Berbicara tentang ibadah ya ibadah, rezeki ya balasan ya balasan. Saya lanjutkan. Fas'alillah, kalau ada apa-apa ya kita mintalah kepada Allah. Idza sa'alta fas'alillah, fas'alillah. Wah, ini fas'alillah. Sing tepak nonton, Pak, sing tepak. Tapi kadang-kadang nggih kula ki ambak nggih boten saged nglampahi, Pak kula. Karena apa? Karena kita ini memang tabiat manusia itu diciptakan keinginannya cepat, instan. Kesusu iku menungso, Pak. Gawane menungso. Kesusu ndang wis iku menungso. Begini, Pak. Yang membolak-balik hati itu sinten? Yang membolak-balik hati niku nggih pangeran, Pak. Lah nggih. Pangeran. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya muqallib, zat yang membolak-balik hati, pangeran Allah Subhanahu wa taala. Lah kadang-kadang begini, kados kula nggak ada utang Bapak, bulet mawon. Wis gawane wong utang bulet niku pun gawan, Pak, pun gawan. Kapan wonten tiyang utang bulet niku pun gawan, pun. Nggih. Niku pun nas niku. Umpama ana siji loro mboten bulet niku, pun jos niku.
Tapi wonten tiyang utang bulet, ngomong goro, janji luput. Niku pun gawan, Pak, niku, Pak. Pun gawan. Lho nggih ta, Pak, lho. Sampeyan waos hadis. Aisyah niku nate cerita, Rasulullah niku sering donga Allahumma inni a'udzubika minal ma'tham wal maghram. Niku dongane Nabi sing sering nalikane ba'da shalah. Allahumma inni a'udzubika minal ma'tham wal maghram. Ya Allah, saya mohon perlindungan dari Engkau ya Allah dari perbuatan dosa dan terlilit hutang. Loh coba lah. Mari dari perbuatan dosa terus kok yang terlilit hutang. Ya Allah, jenengan tebehaken kula saking utang. Lho, saking utang. Lho iku donga sing sering Pak diaturaken Nabi, Pak. Ringan-ringan mawon, minal ma'sam wal maghram. Mboten kok Allahumma inni as'alukal jannah wal wah kok gedhen Pak donga jan wis surga urusane pangeran. Urusane pangeran wis urusane pangeran wis gedhen. Lah, minal ma'sam wal maghram. Akhirnya Rasulullah ditanya, kenapa ya Rasulullah? Ma aksara ma tastaidu minal maghram. Apa yang menjadikan engkau ya Rasulullah memperbanyak memohon perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala dari lilitan hutang. Jenengan niku sajaane napa sih kok sering donga niku minal maghram niku napa? Dijawab kali Rasulullah, kan idza haddasa kadzdzaba wa idza akhlaf wa idza wa'ada akhlafa. Al hadis. Iya, wong utang iku kapan ngomong goro. Lha nggih. Lha gak ada duit niku saestu sakniki kula mboten gadah harta. Lha wis, coba lah. Gua ora sak dalan-dalan niku pun gawan, pun nas kok. Rasulullah dawuh ngenten iki kapan wa mayantiku anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Niku gawane menungso. Gawane wong duwe utang niku nggih goro. Idza haddatsa kadzaba. Wa idza wa'ada akhlafa. Ketika janji akhlafa. Selalu luput. Ben tak sahur, ben. Pasti tak pasti. Ben gak aktif tilbune. Kula niki Masya Allah kadang ngalami ngenten niki Pak. Nagih tiyang niku sampai 3 tahun niku mboten jodol kula. Lah kapan kula saestu. Lah kapan pun guwara mosok 3 tahun niku guwara terus dosane sak pira? Lah gara-gara dhuwit 1 juta wae gorohe 3 tahun. Gara-gara dhuwit 1 juta wae janji mboten nate tepat. Lho, terus kayak nopo terus. Makanya Rasulullah, Allahumma inni a'udzubika minal ma'tham wal maghram. Ngeniku, krana wong utang iku kapan ngomong akeh goroe, kapan janji akeh lupute. Makanya Rasulullah nyuwun pangreksa dhateng ngersane Allah dijauhkan dari hutang. Niki. Lah kaitane kali niki napa asline kapan delok ngenten niki. Umpami jenengan ngadepi kula kok bulet ae Pak sampean tak tagih kok bulet ae. HP sampean pateni telepon bolak-balik. Melbob. Ojo nggarai mangkel wong ngene. Wah wis gak karo-karo. Sebenarnya ada cara yang jitu sebenarnya. Minta kepada Allah, ya Allah. Harta kula niki diutang si fulan. Diutang sing bulan sampean bolak-balik manahi si fulan iku supados purun nyaur utang dumateng kula. Lah dadi nyuwune ten pangeran niku kawulane panjenengan Gusti nggak ada utang kula. Kawulane panjenengan Gusti nggak ada utang kula. Sampean gampelaken kiyambake supados saged nyaur kula. Selesai. Insyaallah lebih mujarrabah kapan ngoten niku insyaallah daripada nagih ngelu sampai endasne. Lah niku maksudnya idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta lan lamun jaluk tulung sapa sira fasta'in billah
mongko njaluk tulung sapa sira billah kelawan Allah. Lho, ngadepi wong repote ke apa? Nyuwun tulung dumateng Gusti Allah. Ngadepi tiyang, ngadepi Pak RW iku wah wangele ke opo iki ngene. Njaluk tulung dumateng Gusti Allah sing saged bolak-balik atine Pak RW niku nggih Gusti Allah. Lah. Selesai. Kapan ngonten? Insyaallah urip niku enteng lah pun enteng. Kapan pun ngaji hikam lah umpama pun nagih bolak-balik wis mboten anu wis jadikanlah apapun yang terjadi terhadap diri kita, baik itu yang kita senangi atau yang tidak kita senangi, sebagai media kita untuk takarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Malah tenggene kitab Adabus Sulukil Murid yang dikarang oleh Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad yang punya Rotibul Haddad yang ngarang kitab Nasaihul Ibad. Umpami jenengan niku mboten sepinten diwawuh kali kanca umpami ya kan. Ten masjid niki jenengan niku wis mboten wonten sepinten sing nyopo lah. Wong-wong ora nyopo, wis diasingkan. Kali jamaah niku diasingkan. Nggih bet. Bagaimana kita enggak ora usah susah, ora usah susah. Nggih bet. Lah kenapa tetangga-tetangga itu lagi cuek ya kan? Acu tak acu dengan saya. Jangan susah. Jadikanlah kejadian seperti itu menjadi momentum kita untuk bersyuhbah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah cara Allah yang sangat-sangat indah untuk menjadikan diri saya hanya bersyuhbah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah menjauhkan tetangga-tetangga saya dari diri saya agar saya hanya bersyuhbah kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu aja, Pak. Nyawang bojo kok mboten kenging digodha sawangane kok prengat-prengut mawon bojone. Ya sampun gelar sajadah maca tasbih sampun. Kapan lagi? Lah kapan bojo iku wah manja lah direwuk bojo terus kapan waktu direwuk pangeran? Mboten wonten. Makanya ketika istri kita itu pada satu saat kurang manja dengan kita, berarti saat itulah saat kita bermanja dengan Allah Subhanahu wa taala. Selesai. Maka menyelesaikan permasalahan hidup itu tidak serumit yang kita pikirkan, Pak. Udahlah, yassiru wala tu'assir. Fa idas ta'anta fasta'in billah. Kalau lan lamun jaluk tolong sapa sira fasta'in billah, mongko jaluk tolong sapa sira billah kelawan Allah. Minta tolong kepada Allah. Wa'lam lan weruh sapa sira annal ummata ing setuhune umat lawij tamaat khabare anna iku lamun kumpul sapa umat ala ayyam fauka bisaiin ing atase yen to paring manfaat sapa umat ka ing sira bisaiin kelawan swiji-wiji ayyan fauka illa bisaiin qad katabahu Allahu laka. Lho andaikan nggih ngapunten jenengan pun nyuguhi kula akwah sak botol niki. Annal ummata law ijtama'at ala ayyam fa'uk. Niki ayyam fa'uk niki jenengan kan nyukani manfaat dumateng kula nyukani minuman satu botol. Hakikatipun ayyam fa'uka illa bisai'in qad katabahu. Ini sudah ketetapan Allah. Sudah ketetapan Allah. Lah kula tingali kadang-kadang ngaji ngenten iki kadang-kadang wonten gimbale. Kadang-kadang nggih mboten wonten gimbale, Ustaz. Kadang-kadang wonten gimbale, wonten jaminane, kadang-kadang nggih mboten wonten jaminane. Lah ngoten nggih. Lah pancine pun ditetapno karo pangeran kok. Pun ditetapno karo pangeran. Mangkane lau ijtama'at ala ayyam fa'uka bisai'in ayyam fa'uka illa bisai'in qad katabahu Allah. Ayyam fa'uka lau ijtama'at iku lamun kumpul sapa al ummah ala ayyam fa'uka ing atase yen to nguwei manfaat sapa al ummah ka ing sira bisai'in kelawan swiji-wiji
Bisain kelawan suwiji-wiji mau akeh gambarane suwiji-wiji iku sesuatu itu bisa minuman, bisa jaminan, bisa materi uang, bisa apa saja lah. Ayyam fauka illa bisyai'in qad katabahu, kecuali sesuatu itu, baik itu berupa minuman, berupa jaminan, berupa apapun, qad katabahu, sudah diputuskan oleh Allah dan sudah ditetapkan oleh Allah. Maka kadang-kadang ada acara nggak ada jaminannya, ya memang qad katabahu. Kadang-kadang pas acara ada jaminannya, bahkan lebih-lebih, ya qad katabahu. Semua itu qad katabahu, semua itu tidak luput dari ketetapan dan keputusan Allah. Semua itu tidak luput dan tidak lepas dari ketetapan dan keputusan Allah. Maaf Pak, katakan tiba-tiba saya pulang, ini mohon maaf ini, kadang-kadang tiba-tiba pas saya pulang, loh kok tidak biasanya, kadang-kadang ya, kok tidak biasanya sampean memberikan saya berkat besar sekali. Itu hakikatnya ya bukan sampean yang memberi hakikatnya. Itu memang sudah diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hakikate pangeran sing ngekeki jenengan iku mung wasilah. Mun wasilah. Bahasa hikamnya itu, bahasa tasawufnya itu asbab. Jenengan iku namung sebab. Namung sebab. Mangane kapan ngaji ngenten iki pun nemen-nemen anggenipun ta'alluq gumantung ten gene menungso. Jangan terlalu berpangku kepada manusia. Ya. Dan itu enggak boleh. Andaikan tanpa bapak saya tidak akan bisa ngaji. Itu pikiran konyol Pak. Tanpa bapak saya tidak bisa ngaji di sini. Pikiran konyol Pak itu Pak. Pikiran konyol. Semua itu adalah iradah Allah Subhanahu wa taala. Semua adalah iradah Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang secara logika Pak ya, secara logika. Wonten tiyang gak ada mantu lho. Mantu gak ada mantu sak rezekine tambah kata lho, iki tambah anggota kok tambah akeh rezekine iki piye. Nah mestinya kan tambah didik, tapi nyatanya tambah akeh. Ya ini semua aturan Allah Subhanahu wa taala. Terus wa in istama'u ala ayyadurruka bisyai'in wa lam yadurruka illa bisyai'in qad katabahu Allahu 'alaika. Dan wa in istama'u, dan andaikan semua orang itu sepakat ingin membuat kita ini celaka. Katakan satu masjid ini sepakat membuat saya ini celaka, bagaimana caranya? Kemudian terjadilah saya celaka. Terjadi saya celaka itu memang sudah keputusan Allah Subhanahu wa taala. Makanya wonten tiyang ngapunten nggih, wonten tiyang nyihir. Jenengan disihir tiyang terus sihir niku kenging jenengan umpami. Jenengan pun mulat-mulat kena sihir. Lah niku kapan boten wonten ketetapan Allah nggih boten saged. Artinya apa? Yang memberikan manfaat dan yang memberikan madharrah itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. La mani alima a'taita wala mu'ti alima mana'ta wala rada lima qadaita wala yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Jadi pangeran kabeh balike, Pak. Menungso iku namung wasail, namung pelantara mawon. Tukang sihir sehebat bagaimanapun, kalau memang Allah tidak menghendaki ya tidak terjadi, enggak terjadi. Karena apa? Qad katabahu Allahu 'alaika rufi'atil aqlam. Pena Allah itu sudah diangkat. Allah sudah tidak menulis lagi, sudah tidak menulis lagi. Keputusan kita sudah ada. Pena sudah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa jaffatis suhuf, dan lampiran-lampiran file-file tentang catatan kita ini sudah kering. Artinya kalau sudah kering nggak bisa dihapus lagi, sudah penanya sudah disembunyikan, sudah rufi'atil aqlam. Maksudnya rufi'atil aqlam sudah tidak menulis lagi Allah sudah. Sekarang tinggal
tinggal implementasi sekarang. Dunia itu tinggal implementasi. Karena apa? Karena file-file tentang makhluk Allah ini sudah ada semua. Tinggal ini implementasinya. Tinggal kodarnya, kodoknya sudah. Karena apa? Dalam hadis Bukhari itu dikatakan Allah pertama kali itu sebelum menciptakan langit dan bumi dan isinya, Allah pertama kali itu membuat pena. Inna awwala ma khalaqa al-qalam. Pertama kali Allah itu membuat kolam. Setelah kolam dibuat oleh Allah, kolam itu apa ya? Pena, pulpen dibuat. Ya bukan pulpen di dunia ini, pulpennya Allah maksudnya ya kan. Kolam Allah dibuat mencatat. Oh, Bapak ini umurnya sekian, rezekinya sekian, jodohnya di sini, anaknya sekian, besok gini, sudah semua itu, Pak, sudah semua. Dan itu dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum Allah menciptakan langit dan bumi serta isinya. Bi khamsina sana. Ini dalam hadis sahih Bukhari. Innallaha khalaqa maqadiral khalqi qabla an yakhluqa as-samawati wal arda bi khamsina sana. Jadi Allah itu membuat maqadir, keputusan-keputusan untuk makhluknya, untuk hambanya, untuk kita semua. Keputusannya sudah dibuat oleh Allah, SK-nya sudah ditulis. SK-nya ini sudah dibuat. Sebelum pelantikan SK-nya ini sudah dibuat. Pelantikan itu kan implementasi, Pak. Tapi SK dan yang apa-apa yang ada di dalam SK, hak dan kewajiban yang tertuang di dalam SK itu sudah dibuat terlebih dahulu. Implementasinya kan kemudian. Lah, sekarang ini saatnya implementasi keputusan yang sudah dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jarak antara Allah menciptakan langit dan bumi serta isinya dengan Allah membuat file-file itu tadi, surat-surat keputusan itu tadi, jaraknya itu 50 tahun, Pak. 50 tahun akhirat sudah berapa itu, Pak? Sudah berapa? Luar biasa. Nah, ini hadis sahih juga ini. Maka di sini illa bi syai'in qad katabahu Allah alaika rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf rawahu Tirmizi nyeritakake ing ikilah hadis sapa Tirmizi wa qala hadisun hasanun sahih wa fi riwayatin ghairi Tirmizi, dan dalam sebuah riwayat yang lain selain Imam Tirmizi ada satu riwayat yang bunyi hadisnya ikhfadillah tajidhu amamak. Jagalah keputusan-keputusan Allah, ketentuan-ketentuan Allah, maka Anda akan menemukan Allah di depan Anda. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Ta'arraf ila Allah fir raha ya'rifka fis siddah. Kenali Allah. Ta'arraf ila Allah. Ma'rifatlah kalian kepada Allah, melihatlah kalian kepada Allah, zikirlah kalian kepada Allah di saat kalian raha, di saat kalian itu lapang, di saat kita ini tidak ada masalah, maka Allah akan mengingat kamu di saat kamu ada masalah. Ya'rifka fis siddah. Kita sapa Allah di saat kita tidak ada masalah, maka Allah akan menghampiri dan menyapa kita di saat kita lagi ada masalah. Ya'rifka bisiddah wa'lam. Lah ini annama akhta'aka lam yakun liyusibaka. Wa'lam lan weruh sapa sira annama ing setuhune barang akhta'aka kang ngluputake sapa Allah ka ing sira lam yakun mongko ora ana apa maliyusibaka. Apapun yang tidak menimpa, annama akhta'aka, apapun yang tidak menimpa pada diri kamu, maka Allah tidak akan mengenai kamu. Artinya apa? Kapan pancine? Kapan pancine rezeki iki gak tumiba nanggone awak dhewek,
ya bakal gak teko nang gone awak dhewek, Pak. Ono arek wedok wis wah, ta'aruf ini sudah bertahun-tahun, bahkan sudah tunangan. Tapi kalau memang perempuan ini keputusan Allah tidak menjadi jodoh saya, ya maka tidak akan terjadi. La yusibaka, lam yakun li yusibaka. Tidak akan terjadi, nggak akan terjadi. Kadang-kadang sampean pun disuguhi godho gimbal. Niku lak halal lho kangge sampean disuguhno sampean kok. Nggih, halal nggih, pun halal. Lho lha apa gak sampean tekno? Wong wis disuguhno, dientekno lha pun. Lha kadang-kadang mboten. Kadang-kadang dikarekno loro. Logika, kenapa tidak sampean habiskan? Ya karena memang yang dua itu bukan rezeki sampean. Karena memang yang dua itu bukan rezeki sampean. Yang disuguhkan 5, yang sampean makan 3. Kenapa nggak sampean makan semua? Berarti yang dua itu bukan rezeki panjenengan. Ngeten, Pak. Itu maksudnya wa'lam annama akhta'aka lam yakun liyusibaka. Gara-gara ngenten iki Pak Ibrahim bin Adham niku iman. Ibrahim bin Adham niku pun mboten ngurus itu. Ibrahim bin Adham sing imamul auliya, rajae para wali. Ibrahim imamul asfiya. Jadi rajae para ahli tasawuf itu Ibrahim bin Adham. Itu pengusaha sukses Pak Ibrahim bin Adham. Satu ketika Ibrahim bin Adham itu makan roti. Ini saya kutip dalam kitab Durratun Nasyuhin. Ibrahim bin Adham itu mau makan roti. Ini roti. Karena dia pengusaha konglomerat, ajudannya banyak. Disuguhi sama ajudan itu roti ya, teh hangat, roti disuguhi. Mau dimakan ini sama Ibrahim bin Adham roti. Roti dikasih keju mau dimakan. Belum sampai di mulut, Pak. Belum sampai di mulut roti ini disaut sama buh. Disaut sama burung gagak gurop. Jadi ada burung gagak tiba-tiba datang menyantap roti ini, jeret. Loh, sudah dipegang sama Ibrahim bin Adham itu. Disantap sama burung gagak al-ghurab, jeret. Ibrahim, ini burung apa ini? Akhirnya Ibrahim orang cerdas, Pak. Burung kok suka roti? Burung apa? Burung kok suka roti? Nggak logis ini. Akhirnya Ibrahim bin Adham nyuruh ajudannya, ayo kejar, burung itu kejar. Yang nerekam roti saya tadi, kejar sampai ketemu gitu. Kejar sampai ketemu, bunuh. Mau emosi Pak Ibrahim bin Adham, orang kaya kok. Wah, kejar Pak burung gagak ini sampai ketemu. Loh, ternyata apa? Roti ini nggak dimakan sama burung gagak. Ternyata ada orang di hutan yang tangannya itu diikat gini sudah. Diikat di pohon, tangannya diikat seperti gini. Lah mau makan gimana? Jangankan memasak, jangankan cari makan. Makan saja nggak bisa, diikat, kakinya diikat, tangannya diikat. Coba. Burung gagak tadi menghampiri orang yang tangan dan kakinya diikat di hutan tadi, di pohon tadi. Rotinya dimasukkan ke dalam mulut. Ibrahim bin Adham setelah tahu kejadian itu langsung astagfirullah. Inilah rizki. Gitu Pak. Jadi apapun yang tidak menimpa pada diri kita ya tidak akan terjadi pada diri kita. Dan apapun yang diberikan kepada kita, halangan berupa apapun, maka itu milik kita. Orang mengatakan, ya kan, kalau sudah rezeki kita, apapun itu caranya pasti datang kepada kita. Kalau tidak rezeki kita, bagaimanapun susahnya kita berusaha juga tidak akan datang kepada kita. Meskipun kadang sudah kita pegang, tapi tidak kita rasakan. Karena rezeki itu yang dirasakan, bukan yang dipegang. Seperti tadi itu Bapak itu disuguhi 5 sing dipangan 3 sing loro gak dipangan. Ya karena sing loro gak rezekine. Ini maksud dari lam yakun liyusibaka wa ma asabaka lam yakun liyukhtiaka.
Wa'lam anna nasra ma'as sabri, pertolongan Allah itu disertai dengan kesabaran. Wa annal faraj ma'al garab, dan sesungguhnya kemudahan itu berawal dari kepayahan. Wa anna ma'al usri yusra, dan sesungguhnya di balik kesulitan akan datang kemudahan. Saya kira ini intisari hadis yang ke-19 dari kitab Hadis Arba'in An-Nawawiyah. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Kata kunci, kita harus ridho atas apapun yang menjadi keputusan Allah. Paling tidak kita sabar. Itu adalah makom yang kedua. Makom yang pertama adalah ridho apapun yang menjadi keputusan Allah. Dan kalau memang kita tidak bisa itu, paling tidak kita sabar. Ini yang bisa Al-Fakir sampaikan. Wal afa minkum. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.